Halo sahabat PKWU kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nursa Channel. Dalam video ini, kita masih belajar tentang rekayasa usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini, kita akan belajar proses produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Ada 3 pokok pembahasan dalam proses produksi produk teknologi transportasi dan logistik, antara lain perancangan produk, produksi produk, dan kemasan produk. Untuk lebih jelasnya, simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, perancangan produk. Proses perancangan produk diawali dengan identifikasi masalah, pencarian ide solusi, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk rekayasa yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Teman-teman tahu kan pengertian dari produksi? Produksi dalam produk teknologi transportasi dan logistik adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap dijual. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan produk. Yang pertama, identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan transportasi dan logistik. Proses perancangan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan transportasi dan logistik yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh masalah transportasi sederhana adalah konsumen membeli 4 gelas jus buah dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah. Bagaimana agar konsumen dapat membawa dengan nyaman dan jus buah dalam gelas tidak tumpah? Mungkin teman-teman mempunyai solusi untuk masalah tersebut? Yang kedua, mencari solusi dan mengembangkan ide. Langkah selanjutnya adalah mencari ide sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Ide meliputi bentuk dan ukuran wadah atau tempat barang, sumber tenaga dan kendali yang digunakan, sistem mekanik yang dapat digunakan, dan lain-lain. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk memecahkan masalah transportasi dan logistik. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Perhatikan contoh gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh sketsa ide untuk produk membawa gelas jus. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis. Di antaranya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah bahan dan teknik yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang timbul. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan contoh sketsa pembawa gelas jus setelah pengembangan secara rasional. Yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk teknologi transportasi dan logistik yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produk teknologi yang akan dibuat. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting,
cutter, lem, selotip, atau bahan perekat lainnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan hasil dari prototyping. Yang terakhir, dari perancangan produk adalah penentuan desain akhir. Penentuan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang dipilih. Pembahasan selanjutnya adalah produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar pola. Gambar pola ini yang menjadi patokan untuk membeli kebutuhan bahan. Tahapan produksi secara umum terbagi menjadi pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Yang pertama, tahap pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Pada pembuatan produk pembawa gelas jus dengan bahan kertas karton, pembahanan adalah menggambarkan pola pada karton dan memotongnya berdasarkan pola. Penempatan pola pada setiap lembar karton harus mempertimbangkan efisiensi bahan. Pada produksi dalam jumlah terbatas, pemotongan dapat dilakukan dengan gunting atau cutter. Sedangkan pada produksi dalam jumlah besar, pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan cutting punch, yaitu pemotong yang sudah berbentuk pola. Kemudian dilanjutkan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Sedangkan bahan kayu, bambu, atau rotan dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Selanjutnya, tahap perakitan. Sebuah produk pada umumnya terdiri dari beberapa bagian, misalnya bagian rangka, bagian dinding, dan roda. Perakitan adalah menggabungkan bagian-bagian dari sebuah produk. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung untuk penguat seperti lem, paku, benang, tali, dan teknik sambung lainnya. Yang terakhir, tahap finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan, yaitu dengan pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan 3K, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada tahap produksi. Selain alat keselamatan kerja yang dapat mempengaruhi proses produksi adalah sikap kerja, kehati-hatian, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut yang akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Pembahasan terakhir adalah kemasan produk teknologi transportasi dan logistik. Kemasan untuk produk teknologi berfungsi melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi menambah daya tarik dan sebagai identitas atau merek dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam, bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafik.
Pengemasan dapat dilengkapi dengan tabel yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau merek. Kemasan yang menarik pastinya menjadi daya dukung tersendiri bagi suatu produk. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.